Selanjutnya bisa dimulai, Ustaz. Monggo. Baiklah teman-teman yang sudah online semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Salam dari Al-Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang Al-Asmaul Husna, yakni Al-Wakil. Akan tetapi minggu lalu ada banyak pertanyaan yang ada berapa banyak saya lupa, tidak paham berapa yang belum terselesaikan karena waktunya yang sudah mepet. Barangkali bisa diselesaikan dulu, silakan. Oke, Ustaz. Ada 6 pertanyaan, Ustaz. Ya, kita selesaikan dulu, nanti baru kita masuk kalau waktunya masih ada. Oke. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek saya selalu bermimpi, sepertinya sudah, Ustaz. Bentar lagi. Oke, nih. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Saya sering mendengar muadzin bila hendak azan membaca Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Apakah itu memang disunahkan? Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Tidak ada ya, artinya tidak ada satu hadis pun yang bercerita bahwa ketika seorang muadzin mau memandangkan azan itu kemudian harus membaca sholawat atau harus membaca apapun di situ, sama sekali sebenarnya tidak ada. Ya, meskipun itu juga disunahkan oleh Rasulullah dalam konteks yang lain, misalnya saja kita yang senantiasa berusaha untuk kembali ke Quran dan Sunnah, gitu ya, apa adanya begitu. Kita tidak berani menggabungkan antara satu tuntunan dengan tuntunan yang lain sehingga menjadi kebiasaan seperti itu, gitu. Karena nanti menjadi istilahnya bid'ah idhofiyah, gitu ya. Jadi menyandarkan satu sunnah kepada sunnah yang lain tanpa adanya dalil yang menunjukkan kebolehannya, itu nanti jadi menjadi bid'ah, sesuatu yang baru, gitu. Ya, membaca sholawat itu sunnah. Kemudian mengucapkan adzan itu juga sunnah. Artinya sunnah itu tuntunan Nabi, gitu ya. Tetapi kemudian menggabungkan antara sholawat dengan adzan itu yang kita tidak pernah jumpai, kan gitu. Sehingga tidak berani melakukan yang seperti itu karena bisa masuk dalam kelompok bid'ah idhofiyah tadi, kan gitu. Nah, seharusnya sama persis seperti muadzin mengucapkan qomat itu. Ya, ketika mengucapkan qomat itu kan tidak pernah ada muadzin yang mendahulunya dengan mengucapkan apapun di situ. Nah, ketika adzan itu mestinya juga sama seperti ketika kita mau mengucapkan qomat itu, gitu loh. Ketika qomat itu kan langsung saja si muadzin itu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya itu. Jadi tidak didahului dengan apapun, dengan itu. Mestinya semua muadzin itu ketika dia mau mengucapkan adzan itu caranya ya seperti itu, gitu loh. Tidak perlu kita menambah-nambah sesuatu dengan sesuatu yang lain, meskipun sesuatu yang lain tadi ada sunnahnya, tetapi menggabungkan itu tidak ada dalilnya, gitu loh. Itu yang kita takut, tidak mau kita melakukan yang seperti itu. Adapun kalau saudara kita yang lain ada yang melakukannya, ya sudah, karena yang lain itu punya cara berpikir yang berbeda di dalam memahami bid'ah itu sendiri, kan gitu. Nah, beliau tidak menganggap yang seperti itu bid'ah, kan gitu, artinya itu sunnah, kan gitu. Nah, sehingga ya sudah, kita saling menghormati saja, kan itu. Ini namanya kita khilafiyah. Dalam konteks ini ada sama-sama ada dalilnya, tetapi cara memahaminya yang berbeda, dan bahkan seolah-olah 180 derajat bertolak belakang pemahamannya, kan gitu.
Jadi sekali lagi yang pertama kita pahami bahwa sholawat atau apapun yang dibaca itu ada sunnahnya, kemudian azan itu ada sunnahnya, ya, kemudian menggabungkannya itu boleh atau tidak. Nah itu yang kita tidak mendapatkan dalilnya. Kalau tidak mendapatkan dalilnya atau hadisnya atau Qur'annya yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menggabungkan itu, ya maka kita tidak berani menyentuhnya karena nanti masuk kelompok bid'ah hidofiyah. Artinya menyandarkan satu sunnah kepada sunnah yang lain tanpa disertai dalil penyandarannya itu sendiri, kan gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipaham. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana menyikapi teman ngaji yang julid? Kisah hidupku pindah 2 kali rumah sebab cari kehidupan yang baik. Tapi orang itu menganggap saya orang bermasalah, dikira saya selingkuh, terus hidupnya pindah 2 kali. Ya, bersyukur saja punya teman yang seperti itu. Artinya kalau bersyukur itu karena dia itu julid seperti itu, maka justru itu kita jadikan peringatan untuk kita jadikan teguran, jadikan bagian dari tawasof sabr kan gitu. Kenapa begitu gitu? Kalau kita kemudian menanggapinya secara negatif, artinya kita suudzon, itu yang hancur adalah hati kita sendiri gitu loh. Kalau kita menanggapi itu secara husnudzon saja, dia niatnya baik dan sebagainya, sehingga saya tidak berbuat salah pun kemudian dia tegur atau dia gibah seperti itu dan sebagainya, maka itu tantangan bagi kita semuanya untuk membuktikan diri kita bahwa diri kita itu senantiasa baik gitu. Ya, kemudian gibahnya dia atau julidnya dia atau kejelekan dia, sikapnya yang jelek kepada kita, itu kita terima saja dengan sabar, dengan nyaman saja. Justru itu nanti akan menjadi kafaroh dosa-dosa kita di akhirat nanti. Dosa pahalanya dia itu nanti akan diberikan kepada kita karena dia zalim kepada kita di akhirat nanti. Dan kalau pahalanya sudah habis, nanti dosa kita yang nanggung mereka. Jadi nyaman-nyaman saja gitu loh. Jadi disyukuri malah kalau ada orang mau menanggung dosa kita seperti itu kan gitu, dengan perbuatan julid yang seperti itu gitu. Kalau kita tanggapi secara negatif, artinya kita suudzon, kita kan tidak bisa memperbaiki mereka. Kita tegur mereka dengan cara yang baik, orang yang seperti itu juga tidak akan menjadi baik gitu loh. Ya, sebagai orang beriman ya tentu kita mulai dengan menegur. Tetapi kalau itu kita lakukan berulang-ulang pun tidak akan baik juga ternyata itu. Ya, maka wajar kalau kemudian Allah itu memvonis Abu Lahab sebagai ahlun nar, meskipun Abu Lahab itu masih hidup, ayatnya sudah turun itu. Ya, surat Al-Ahzab itu sendiri, surat 111 itu gitu ya. Karena Allah sendiri tahu orang yang seperti itu perjalanan hidupnya tidak akan berubah gitu. Allah tahu seperti itu, susah untuk berubah seperti itu gitu. Ya, maka kalau kita bersikap negatif suudzon kepada dia, maka justru kita menjadi semakin nelongso, semakin rekoso, karena kita berharap dia bersikap baik kepada kita, tetapi dia justru terus-terusan seperti itu kan itu. Maka yang terbaik ya kita berhusnudzon saja kepada dia, kita anggap ocehannya, omelannya dan sebagainya itu sebagai nasihat kepada kita agar kita senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. Kita buktikan bahwa kita tidak seperti apa yang dia tuduhkan tadi gitu ya. Kemudian kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan nanti pahala-pahala dia yang menzalimi kamu itu diberikan kepada kamu, ya, atau dosa kamu itu nanti kita berharap dosa kita itu nanti ditanggung oleh mereka itu di akhirat itu kan itu. Sehingga kalau kita berpikiran seperti itu, hati kita menjadi nyaman-nyaman saja, nikmat saja.
apa namanya, awas lo tahu rasa besok di akhirat kamu nanggung dosaku kan gitu. Nyaman-nyaman baik gitu loh. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya Ustaz. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, Pak Ustadz, saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada tuntunannya sholat 5 waktu harus tepat waktu, kecuali sholat isya sebaik sepertiga malam terus sholat tahajud? Betulkah itu Pak Ustadz? Terima kasih atas tausiahnya. Dari saya Pak Gianto, binaan Pelaga Antang, Kabupaten Sampit. Iya, memang yang disukai oleh Allah itu adalah sholat pada waktunya, gitu ya. Yang lebih baik itu adalah sholat di awal waktu, ya. Sholat di awal waktu itu lebih baik. Tetapi bukan berarti di tengah waktu atau di akhir waktu itu jelek. Asal masih tetap pada waktunya itu baik-baik saja. Dan itu dalam keadaan biasa normal kan itu. Misal saja masuk waktu zuhur jam 12, kemudian masuk waktu asar itu 12 lebih 10 misal saja. Ya, kamu sholat jam 12 lebih 1 menit itu sudah baik. Ya, atau lebih 2 menit misal saja, atau 5 menit itu sudah masuk awal waktu kan itu. Di awal waktu orang kan perlu wudhu, perlu apa namanya, ada yang lain berjalan ke masjid, ada yang kemudian menunggu iqamah dan sebagainya, kemudian melakukan sholat apa namanya, qoblatul dhuhri misal saja begitu. Kemudian 12 lebih 5, 12 lebih 10 misal saja itu, kemudian sholat itu masih di awal waktu, itu yang terbaik kan gitu. Tetapi bukan berarti kemudian sholat jam 12.30 atau jam 13 atau jam 14 itu jelek, tidak, tetap baik-baik saja. Ya, tetap disukai oleh Allah, oleh Rasulnya, karena itu masih sholat pada waktunya. Termasuk juga di akhir waktu misal saja. Ya, kamu sholatnya kemudian karena satu sebab kemudian sholatnya jam 15, jam 3, katakan asalnya jam 15 lebih 10 misalnya saja begitu. Nah, itu juga masih sholat pada waktunya gitu loh. Nah, dalam hal sholat isya itu memang khusus Rasulullah mengatakan bahwa seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku sunahkan, aku tuntunkan sholat isya di akhir malam. Nanti seakhir malam itu, sholat isya di akhir malam itu menjadi hal yang berat bagi kebanyakan umat begitu loh. Ya, tetapi kalau kita mau boleh, artinya itu baik gitu loh. Ya, bahkan sholat isya kemudian setelah sholat isya dilanjutkan dengan sholat malamnya. Karena hadisnya menceritakan tentang Allah yang turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, akan mencari orang yang berdoa, akan dikabulkan doanya, orang mencari orang yang mohon ampun, akan diampuni dan seterusnya itu. Ya, dan kita paham juga bahwa kemuliaan orang beriman itu tergantung pada sholat malamnya itu, sehingga bisa diperhatikan di situ. Artinya boleh kita sholat di akhir malam, pulang malam, kemudian langsung dilanjut dengan tahajudnya kan itu. Ya, bahkan mungkin langsung sahur, kemudian subuh dan sebagainya. Untuk puasa, apapun puasanya, apakah Senin Kamis atau 3 hari dalam sebulan atau Daud dan sebagainya, bisa jadi satu di situ. Begitu Mas, mudah-mudahan sudah paham. Iya Ustaz. Dan pertanyaan yang keempat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti kajian via Zoom diremehkan oleh sebagian orang. Bagaimana sikap kita Ustaz? Ya biar saja toh, tinggi rendahnya seseorang itu kan bukan tergantung Zoom atau tidak Zoom, bukan tergantung kepada ustadznya juga, bukan tergantung kepada medianya dan sebagainya. Tetapi kemuliaan seseorang itu kan tergantung kepada takwanya. Nah, orang yang dia meremehkan sesuatu yang apa namanya itu dijadikan media untuk menyampaikan Quran dan Sunnah, itu justru dia rendah gitu loh. Karena Allah sendiri kan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan,
ya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya. Kalau itu perkataan dengan itu. Kalau itu perbuatan ya, dan siapakah yang lebih baik perbuatannya. Kalau itu tulisan ya, siapa yang lebih baik tulisannya. Ya, mimman da'a ilallah, daripada orang yang menyeru manusia untuk kembali kepada Allah, untuk bertobat, untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk kembali kepada kebaikan dan sebagainya. Wa amila sholihan, dan dia beramal soleh sama seperti apa yang dia serukan tadi. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, dia bersikap hidup ya sebagaimana layaknya innani minal muslimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Itu dikatakan oleh Allah yang terbaik. Artinya orang yang menyeru manusia kembali ke jalan Allah itu adalah orang yang terbaik. Atau profesi dakwah itu adalah profesi yang terbaik kalau kita bicara tentang dai kan gitu. Nah, maka kemudian kembali, artinya media yang digunakan untuk mengajak manusia kembali ke jalan Allah itu yang terbaik juga. Kamu bisa menggunakan Zoom untuk negatif, kamu menggunakan Zoom untuk mencari uang, kamu bisa menggunakan Zoom untuk rapat, kamu bisa menggunakan Zoom untuk ngaji. Nah, yang terbaik itu juga yang untuk ngaji, itu kan gitu. Ya, kalau ada orang yang meremehkan menggunakan Zoom atau menggunakan media apapun untuk ngaji, ya orang seperti itu namanya merasa dirinya hebat kan gitu. Dakwah itu bisa menggunakan apa saja, ya, bahkan tidak menggunakan kata-kata. Rasulullah itu fase-fase awal ketika dakwah, dan kita juga bisa mencontohnya sekarang maupun kapan saja, itu menggunakan media makan. Artinya mengajak orang-orang itu untuk makan, ya kemudian dinasihati kan itu. Medianya seperti itu, kita boleh juga melakukan seperti itu. Zaman Rasul memang tidak ada Zoom dan sebagainya. Telepon juga tidak ada, tapi sekarang ada, dan juga bisa dimanfaatkan untuk dakwah. Artinya menambah hasanah jalur lain dakwahnya itu. Jadi lain dakwah menjadi bertambah. Kalau dulu hanya lewat mulut saja, kemudian bisa lewat tulisan, kemudian bisa lewat telepon, kemudian bisa lewat Zoom, lewat internet, lewat media apapun dan gitu. Ya. Nah, yang menjelekkan itu barangkali dia hebat dalam bidang yang lain, mungkin saja tentang tulisannya, mungkin saja tentang pidatonya, ceramahnya, ya barangkali gitu. Atau mungkin malah tidak berprestasi sama sekali, jadi tidak usah risau kepada komen-komen orang yang seperti itu kan gitu. Ya, ibarat pepatah itu mengatakan biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu kan gitu istilahnya. Jadi nyantai-nyantai wae kan gitu. Ya, saya kira ini pada media Zoom untuk kajian antar negara seperti ini itu kan media yang paling murah, yang paling efektif. Kalau dulu kita hanya pakai telepon gitu ya, dan kita bisa menyaksikan dulu ketika kita pakai telepon, saya dalam perjalanan dari Karawang menuju ke Tangerang untuk tidur di Tangerang setelah mengisi pengajian di Karawang waktu itu, satu perjalanan bisa putus sampai 10 kali gitu. Begitu juga ketika saya ngisi di Singkawang, kemudian dalam perjalanan pulang kembali ke Pontianak, itu perjalanan darat kira-kira 3-4 jam. Ya, kalau malam hari lebih cepat, kalau siang hari, sore hari padat jalurnya bisa sampai 4 jam. Nah, itu juga bisa putus sampai 9-10 kali kan itu. Maka kemudian dari Korea, Indonesia, dan kemana ini kita jalurnya bisa kita akses. Sekarang Allah sudah menyediakan Zoom, ya kita syukuri gitu loh, bukan kemudian malah kita celah gitu. Ya sudah ngerti sendiri artinya seperti apa seharusnya. Itu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ustaz, dan pertanyaan kelima. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengerjakan sholat tarawih sudah jam 10 malam sendirian, karena kita jualan sore, jadi tidak bisa sholatnya berjamaah. Apakah ada tuntunannya Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih dari Bukit Tinggi. Kalau itu tarawih ya di bulan Ramadan kan ya,
Di bulan Ramadan memang sholat malam, sholat sunnah malam itu diperbolehkan di awal waktu kan gitu ya. Artinya di awal malam setelah sholat isya kan gitu ya. Nah, Rasulullah itu hanya mengerjakan sholat jamaah di masjid tarawih, mengimami beberapa para sahabat. Itu dalam hadis itu diceritakan hanya 2 atau 3 malam. Artinya hanya 3 malam, 2 atau 3 malam selama bulan Ramadan itu. Malam ketiga atau malam keempat itu Rasulullah tidak keluar untuk mengimami para sahabat itu untuk sholat malam bersama-sama. Tetapi Rasulullah tetap sholat malam karena sholat malam itu bagi beliau adalah wajib gitu ya. Bagi kita itu adalah sholat nawafil, kita adalah sholat tambahan, sholat sunnah kan itu. Tapi bagi Rasul kan itu menjadi sholat wajib kan itu. Maka Rasul tetap sholat meskipun sendiri di dalam kamarnya. Meskipun kamarnya beliau itu dengan masjid itu hanya berbatas tembok saja. Begitu beliau keluar dari kamarnya itu masuk ke mihrab masjidnya itu. Ya, tempat beliau mengimami itu. Maka ada hadis yang bercerita tentang Rasulullah itikaf di mihrab itu tempat pengimaman itu. Kemudian Aisyah berada di kamarnya di samping beliau, kemudian Aisyah menyisiri rambut beliau dengan mesranya itu. Beliau julurkan kepala beliau melalui pintu itu, artinya ada kordennya begitu. Kemudian disisiri oleh Aisyah. Luar biasa setianya Aisyah itu sampai wafat juga. Luar biasa setianya kepada Rasulullah kan itu. Luar biasa. Jadi kemudian Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat ketika sahabat mengatakan mereka menunggu dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada halangan sama sekali, hanya aku takut kalau kemudian mereka menganggap sholat ini menjadi sholat wajib gitu. Ya, kalau Rasulullah itu tiap malam keluar sampai 30 hari atau 29 hari dalam sebulan itu. Nanti para fuqaha itu yang datang kemudian bisa menetapkan wajib karena Rasulullah itu setiap harinya keluar itu untuk mengimami salat dan sebagainya, bisa disimpulkan menjadi wajib karena tidak pernah ada lowong. Ya, tapi kalau kemudian Rasulullah tidak datang, oh berarti tidak wajib karena Rasulullah tidak mengimami, wajib diimami, wajib di masjid, bisa jadi seperti itu gitu. Bisa dipahami seperti itu. Nah, Rasulullah pandangannya jauh ke depan. Nah, aku mengimami terus nanti orang bisa keliru. Selama sebulan itu orang bisa keliru menyimpulkan bahwa sholat jamaah di masjid, tarawih jamaah di masjid itu menjadi wajib karena Rasul setiap hari selama bulan Ramadan penuh itu selalu keluar mengimami sholat bersama-sama para jamaah kan itu. Nah, untuk menghindari itu Rasulullah sendiri sudah tahu begitu, kemudian beliau hanya 2 atau 3 kali aja sholat tarawih bersama para sahabat. Sisanya beliau tetap sholat di kamar beliau sendiri meskipun hanya berbatas tembok saja, tetap berbatas pintu saja kan itu. Artinya boleh kamu mau sholat jam 10, sholat sendiri juga boleh, mau bareng-bareng di masjid juga boleh, itu pilihan kita saja. Kalau jam 10 iso, jam 11, jam 12, jam 1 ya jam setengah loro ya malah baik karena di akhir malam begitu. Jadi tentu saja sholat tarawih di awal malam dengan di akhir malam tetap lebih baik sholat di akhir malam kan itu. Di sepertiga malam terakhir tadi kan gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan sudah pahami. Jadi kemudian pertanyaan yang ke-6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz tentang sholat sunnah fajar. Jadi anak bujangku yang umur 11 tahun itu sering telat bangunnya. Kalau ikut jamaah subuh nggak dapat sholat fajar. Jadi kemarin 2 kali saya suruh sholat sendiri di rumah biar dapat sunnah fajar. Yang demikian itu mohon pencerahannya Ustaz. Iya, kalau hanya bicara boleh ya boleh-boleh saja, tidak apa kan itu. Tetapi mestinya mengutamakan dapat sholat jamaahnya kan itu di masjid bersama-sama kan gitu.
Kalau kemudian begitu terus kan jadinya subuh tidak bisa berjamaah di masjid kan itu. Tetapi yang lebih penting dari itu disadarkan, diiming-imingi bahwa yang namanya sholat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha kan gitu. Lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di dalamnya kan gitu. Ya, artinya amat sangat penting sekali kita bisa mendapatkan sholat sunnah fajar itu sendiri kan gitu. Sehingga dipentingkan juga harus bangun lebih awal lagi kan itu. Jadi bukan ditolerir tanginnya kepluk, tanginnya awan dan sebagainya, begitu bangunnya siang, itu bukan itu yang ditolerir. Yang harus didandani adalah bangun awal supaya dapat sholat fajar karena keuntungannya sangat besar kan itu. Di samping di satu sisi sudah dapat sholat fajar khairun minad dunya wa ma fiha tadi, kemudian kan juga bisa dapat sholat jamaah di masjidnya. Jadi dua-duanya dapat dan itu. Kalau kemudian karena keplok kemudian dimaklumi, bangunnya siang dimaklumi, akhirnya harus berhadapan dengan dua pilihan tadi. Apakah mendahulukan sholat sunnah fajarnya dengan sholat subuhnya tadi sendirian, ataukah sholat jamaah, harus pilihan gitu kan itu. Kalau harus memilih antara sholat sunnah fajar dengan jamaah, ya otomatis kita pilih jamaahnya itulah kan itu. Ya, karena itu dipentingkan, artinya sholat berjamaah di masjid itu dipentingkan kan itu, amat sangat dipentingkan kan. Begitu Mas, mudah-mudahan sudah paham. Jadi untuk sisa pertanyaan minggu kemarin alhamdulillah sudah terjawab semua. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kemudian diamalkan dan didapatkan seharian. Baik, kita masuk kepada al-wakil gitu ya. Teman-teman semuanya, nama Allah al-wakil itu berasal dari kata wakala yuwakilu atau wakala yakilu. Artinya apa? Artinya bisa diartikan sebagai mempercayai, mewakili, mewakilkan gitu ya. Artinya Allah itu tempat kita mewakilkan diri kita, atau kita mempercayai untuk menyerahkan diri kita kepada Allah, berserah diri kepada Allah kan itu. Ya, jadi para ulama kemudian memaknai al-wakil itu sebagai zat yang maha mewakili. Ya, di samping itu yang namanya wakala itu sendiri bisa dipahami sebagai memelihara atau melindungi, bahkan seperti itu. Ya, maka kemudian ada yang menerjemahkan al-wakil itu sebagai zat yang maha memelihara atau zat yang maha melindungi atau yang maha pemelihara atau yang maha pelindung gitu. Jadi artinya apa? Artinya kita mempercayakan diri kita kepada Allah untuk memelihara kita, untuk melindungi kita, untuk menghandle urusan-urusan nasib kita. Ya, di dalam surat Al-Imran ayat 159 akhir itu dikatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah kan itu. Bila kamu sudah bulat memiliki niat tentang sesuatu, sudah azam melawan sesuatu, fatawakal Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Artinya percayakanlah hasilnya, kelanjutannya dari perbuatan itu kepada Allah kan itu. Bukan berarti kemudian kita itu setelah mewakilkan itu diam saja, tidak. Artinya kita tetap berikhtiar, tetapi kita paham bahwa kita itu tidak mampu menentukan hasilnya. Nah, ikhtiar kita itu merupakan bagian dari tawakal. Kalau tidak berikhtiar, kita tidak bertawakal. Ya, maka ketika ada seorang sahabat yang memarkir untanya tanpa diikat dan sebagainya, itu kemudian kepada Rasulullah kemudian dia mengatakan bahwa saya tawakal kepada Allah. Rasulullah meluruskan, ta'ala ini diamankan dulu untanya itu, ya, kemudian bertawakal kan itu. Artinya menaleni itu merupakan bagian dari tawakal. Usaha itu usaha untuk mencapai
suksesnya apa yang sudah kita azamkan tadi, itu merupakan bagian dari tawakal, mewakilkan hasilnya kepada Allah nanti kan gitu. Karena kalau kita tidak berusaha itu artinya kita bohong. Artinya kita tidak mewakilkan kepada Allah, karena memang Allah memerintahkan kita untuk seperti itu, untuk melakukan itu kan ya. Apa yang menjadi tujuan kita kan gitu. Untuk berusaha maksimal dari apa yang sudah kita gariskan tadi kan gitu. Nah, dalam konteks itu juga orang beriman itu dikatakan apa namanya, itu tawakalnya kepada Allah. Ya, coba dibuka di dalam surat Al-Maidah ayat 23 ya. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim madkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibuna wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang keduanya telah diberi nikmat oleh Allah. Masukilah pintu gerbang negeri itu untuk menyerang mereka penduduk Baitul Maqdis. Jika kamu memasukinya, kamu pasti akan menang. Bertawakallah hanya kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin. Iya, jadi bertawakallah kepada Allah jika kamu itu orang yang beriman. Artinya orang beriman itu mewakilkan kesuksesan urusannya itu kepada Allah, atau menyerahkan segala urusannya, nasibnya, dirinya, hatinya itu kepada Allah saja. Ya, karena dia tahu bahwa Allah itu sebagai Rabb-nya, dia akan memelihara dia. Allah itu tidak pernah akan berbuat zalim kepada hambanya. Karena sebagai Rabb, Allah akan memelihara. Bahkan tadi saya katakan bahwa Al-Wakil itu juga bisa dimaknai sebagai yang maha pemelihara. Coba kita buka di dalam surat Az-Zumar ayat Az-Zumar ya. Ada juga Az-Zumar. Surat Al-Ahzab ayat 3. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah sebagai pemelihara. Ya, cukuplah Allah sebagai pemelihara. Tadi perintahnya fatawakal 'ala Allah. Bertawakallah kamu kepada Allah. Maka wakilkanlah nasibmu atau bersandarlah kamu ya Allah kepada Allah, atau serahkanlah nasibmu kepada Allah, kepada Allah. Ya. Dan cukup Allah itu menjadi pemelihara kamu kan itu. Dalam konteks sebagai pemelihara itu tadi juga ada di dalam surat Zumar ayat 62, surat ke-39 ayat 62 yang sudah kita sebutkan tadi. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Ya. Jadi lebih sekali apa yang disampaikan Allah di situ, karena Allah itu adalah pencipta segala sesuatu, tentu saja Allah yang memiliki, maka Allah juga yang memelihara. Ya, sebagai al-wakil di situ Allah yang maha memelihara kan gitu. Ya. Nah, di samping diterjemahkan sebagai zat yang maha memelihara, al-wakil itu juga sering juga kadang juga dijumpai sebagai zat yang maha pelindung
ada di dalam surat Isa, surat An-Nisa ayat ke-81 ya. Nanti kita bicarakan tentang pemelihara dan pelindung tadi ya. Silakan. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi yaqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Mereka orang-orang munafik berkata, kewajiban kami hanyalah taat. Akan tetapi apabila mereka telah pergi darimu Nabi Muhammad, sebagian mereka mengatur siasat pada malam hari, mengambil keputusan berbeda dari yang telah mereka katakan. Allah mencatat siasat yang mereka atur pada malam hari itu. Berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Nah, inilah yang terjadi dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, ya, pengkhianatan orang-orang dekat kepada para pimpinannya itu seperti itu gambarannya. Ya, di situ langsung disebutkan sebagai orang munafik tadi yang kemudian ketika berada di depan pimpinannya mengatakan kami taat dan itu. Tetapi tahu diam-diam dia di belakang mengatur siasat, maksudnya di malam hari itu tidak terang-terangan, artinya diam-diam kan itu. Dengan cara sembunyi-sembunyi kan itu, karena kegelapan itu tempat yang paling nyaman untuk sembunyi kan, paling aman untuk sembunyi dan sebagainya. Nah, kemudian dia ambil kebijakan yang berbeda dengan Rasul di situ. Artinya mengkhianati Rasul di situ. Itu terjadi dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, sehingga akhirnya Abu Bakar pun juga dibunuh, Umar pun juga dibunuh, kemudian Utsman juga begitu. Yang membunuh juga orang-orang yang sekitarnya beliau saja, orang yang dekat dengan beliau juga dan itu. Tetapi karena di dalam hatinya ada kemunafikan seperti itu. Saya juga menyaksikan, artinya selama perjalanan sejarah ngaji di MTA ini sejak tahun 85 sampai sekarang itu 2022 kurang tahun ini 37 tahun saya menyaksikan juga orang-orang yang seperti itu. Katanya yang bisa diselesaikan, tetapi ada juga yang masih tetap ya tadi saya katakan tidak bisa berubah sama sekali, yang sudah sebetulnya sudah terlanjur gatok ya. Jadi untungnya SKSM kuning mergo udut itu susahnya setengah mati untuk menghilangi kuningnya gigi karena rokok dan sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu. SKSM gatok mudah-mudahan seperti itu. Nah, itu memberikan ancaman kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang baik tadi. Ya, maka kemudian di situ diterjemahkan sebagai Allah yang Maha Pelindung dalam konteks ini. Ada yang melindungi orang-orang yang beriman tadi dari ancaman orang-orang munafik yang berbuat makar, ada siasat, mengatur siasat untuk berkhianat dan sebagainya tadi. Ya, jadi Rasul orang-orang beriman dilindungi oleh Allah yang Maha Pelindung dari gangguan yang seperti itu kan itu. Dan itu juga diajarkan oleh Rasul secara real kepada para sahabat ya dengan ucapan beliau hasbunallah wa ni'mal wakil kan itu. Hasbunallah artinya cukup Allah itu sebagai cukup Allah itu sebagai pelindung atau penolong dan sebagainya. Wa ni'mal wakil kan itu, dan beliau itu sebaik-baik pelindung kan gitu. Jadi itu memberikan penentraman hati, penentraman batin ya kepada orang-orang beriman tadi, karena ada jaminan akan dilindungi oleh Allah kan itu. Ya,
Ya, kalau tadi Allah itu memerintahkan kepada orang beriman itu untuk bertawakal kepada Allah saja, bukan kepada yang lain-lain gitu. Maka di dalam surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat yang ke-29 itu di situ ada pernyataan real dari orang-orang beriman untuk bertawakal. Ada di samping ada ucapan tadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, yang itu juga diucapkan oleh Rasul dan para sahabat ya, ketika beliau menghadapi kalau tidak salah perang Khandaq ya. Coba kita buka dulu yang ini, yang kami bertawakal kepada Allah ini. Di dalam surat Al-Mulk ayat 29 silakan. Surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Katakanlah Nabi Muhammad, dialah Zat yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya dan hanya kepadanya kami bertawakal. Kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Iya, jadi orang beriman itu begitu sikapnya. Artinya betul-betul dia hanya bertawakal kepada Allah kan gitu. Dan tawakal kepada Allah itu kita harus pahami betul ya, tawakal kepada Allah itu bukan sesuatu yang kecil, sesuatu yang amat sangat besar, dan yang bisa bertawakal itu kepada Allah itu betul-betul hanya orang yang beriman, bahkan orang yang bertakwa dalam konteks itu kan itu. Nah, kalau kita tidak beriman, tidak bertakwa, tidak mungkin kita menyerahkan urusan kita itu kepada Allah gitu loh. Ya, maka kemudian Allah menjamin orang yang beriman, bertakwa, bertawakal itu seolah-olah itu memang betul-betul satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Orang yang bertakwa itu pasti beriman kan gitu ya. Sedangkan orang yang bertawakal itu juga pasti orang yang beriman dan bahkan bertakwa kan gitu. Ya, di surat surat Tolak ya, surat wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu. Dan bahkan di ayat 2, 3 dan 4 itu banyak sekali berbicara tentang takwa dan juga tawakal di situ. Silakan baca dulu ayat yang kedua, masuk ketiga, nanti selanjutnya yang keempat. Silakan. Surat At-Talaq surat ke-65 ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'rufin wa ashidu. Bima'rufi wa ashidu dawai ant'lim minkum wa aqimus sahadata lillah. Dalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ya. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil dari kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Iya. Ayat 3, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Iya, jadi kita perhatikan di ayat yang kedua itu di situ dikatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu ladzi apa itu? Coba diulang. Faiza balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin wa au farikuhunna bima'rufin. Terus Wa ashidu dawai adlim minkum. wa ashidu ya. Terus Wa ashidu dawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. ya. Dzalikum terus dzalikum Dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. ya. Dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yang demikian itu dianjurkan, disarankan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu kaitannya dengan tadi dengan perceraian, proses perceraian tadi. Kalau sudah sampai selesai masa iddahnya, maka ceraikan dengan baik atau kemudian rujuk dengan baik juga. Dan yang demikian itu harus disaksikan oleh dua saksi yang adil dan sebagainya tadi. Yang seperti itu dinasihatkan bagi orang yang beriman dan kepada Allah dan hari akhir. Kemudian dilanjutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, Allah menjadikan baginya makhraja, jalan keluar, makhraj ya, jalan keluar. Artinya jalan keluar itu solusi dari problem yang mereka hadapi gitu loh. Artinya kalau orang-orang bertakwa itu menghadapi berbagai macam persoalan, itu Allah senantiasa sudah menyiapkan solusinya gitu. Allah sudah menyiapkan solusinya. Ya tinggal kita ikuti saja solusi yang diberikan oleh Allah itu seperti apa kan itu. Jadi kalau kita memahami yang seperti itu, Allah itu sudah senantiasa siap dengan berbagai macam solusi dari problem-problem bahkan yang belum kita hadapi. Itu sudah siap Allah dengan solusinya itu gitu. Nah, kalau kita tawakal kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah dalam konteks itu, artinya kita betul-betul taat untuk mengambil solusi yang disajikan oleh Allah tadi kepada kita. Ya sudah pasti akan ada solusi, ada penyelesaian dari problem-problem yang kita hadapi tadi gitu. Karena Allah itu sebenarnya menyederhanakan hidup manusia. Itu menjadi amat sangat sederhana. Hanya ada dua pilihan saja, halal atau haram, hak atau batil, baik atau buruk, gitu aja. Kalau kita berhadapan dengan halal atau haram, jelas pilihannya yang halal, yang haram itu tinggalkan. Kalau kita berhadapan dengan baik atau buruk, jelas tinggalkan yang buruk, ambil yang baik, selesai semua persoalan itu. Kalau kita berhadapan dengan urusan hak, batil dan sebagainya, tinggalkan yang baik, selesai. Jadi menjadi amat sangat sederhana sekali kan itu. Jadi bukan sesuatu yang mengada-ada, meskipun bagaimana sulitnya, bagaimanapun sulitnya persoalan itu, selalu Allah sudah berjanji bahwa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan itu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan itu. Dan dia Allah memberikan orang tersebut, orang yang bertakwa tersebut, rezeki dari arah yang dia dari sangka-sangka. Rezeki bisa berarti harta, bisa berarti mal, tapi rezeki bisa juga dimaknai sebagai makhrajnya tadi, jalan keluar dari persoalan
yang rumit membelit, yang mungkin saja bagi sebagian orang menyebabkan dia bunuh diri dan sebagainya, frustasi bunuh diri dan sebagainya tadi, bahkan depresi dan sebagainya. Itu bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa itu menjadi mudah selesai. Ya, karena tadi diberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Kalau dimaknai itu sebagai maros, tetapi bisa dimaknai sebagai mal atau yang lainnya kan gitu. Ya, tentram, bahagia dalam batin, dalam menghadapi persoalan itu juga rezeki dari Allah kan itu. Ya, bayar zuku min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan dicukupkan. Artinya orang-orang yang bertawakal kepada Allah itu menerima keputusan Allah apa adanya. Takdir baik dan takdir yang buruk secara zahir itu tetap diterima bagi dia, karena dia yakin keputusan Allah itu yang terbaiknya, sesuai dengan keadaan dia pada saat itu atau sesuai dengan usaha dia pada saat itu kan gitu. Ya, kalau gagal tentu saja ya dia jadikan itu sebagai pelajaran. Kalau sukses ya itu merupakan awal dari sukses berikutnya. Diharapkan kan seperti itu. Ya. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah itulah yang menyelesaikan, menyampaikan, merampungkan, melaksanakan berbagai macam urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah menjadikan segala sesuatu itu sesuai dengan ukurannya. Ada ukurannya, ada aturannya, ada sunatullah yang mengaturnya. Maka kita kalau ingin sukses tinggal ikuti sunatullah yang menuju kesuksesan, hindari sunatullah yang menuju kegagalan. Maksudnya seperti itu kan gitu. Nah ini kan luar biasa. Janji-janji Allah yang seperti itu. Coba baca yang keempat, ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabatu fa'iddah. Min nisaikum inirtabatum fa'iddatuhunna thalathatu ashhuri wallahi lam yahid. Wallahi lam yahid. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Wa may yatawakkillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Perempuan yang tidak mungkin haid lagi menepos itu di antara istri-istrimu. Jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid belum dewasa. Adapun perempuan-perempuan yang hamil, maka idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Ya, lagi di situ di akhir ayat yang keempat bisa dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang mempercayai Allah terhadap hasil dari usahanya tadi, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah terhadap hasil usaha yang dia lakukan tadi, yaj'al lahu min amrihi yusra. Dia Allah akan menjadikan baginya dari segala urusannya tadi min amri yusra, kemudahan. Artinya dia akan memberikan, Allah akan memberikan kemudahan. Di samping tadi dikatakan yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan baginya. Artinya hati orang-orang yang bertawakal kepada Allah itu senantiasa tenang, tentram dalam kebahagiaan, tidak dihancurkan dengan kekhawatiran atau ketakutan dan sebagainya. Karena merasa cukup Allah yang dia percaya itu pasti tidak akan pernah berkhianat dan gitu. Nah di samping itu di sini dijanjikan juga bagi orang-orang yang
mewakilkan urusannya kepada Allah, menjadikan Allah sebagai al-wakil yang akan menolong dia, melindungi dia, memelihara dia, menjaga segala urusannya dan sebagainya tadi. Allah sudah menjanjikan di situ bahwa mayat tawakal, wa mayat takillah yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar bagi segala urusannya, kan itu. Nah, yang amat luar biasa sekali ada pada akhir ayat yang kelima. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Ketentuan idah itu merupakan perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan memperbesar pahala baginya. Iya, kan luar biasa di situ. Jadi Allah sendiri di situ bahwa dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Itu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, maka Allah akan menghapus segala kejelekan-kejelekannya. Bukan luar biasa, kejelekan kita diganti, dihapus ya, dihapus oleh Allah, kan gitu. Ya, dengan bertakwa kepada Allah, dengan bertawakal kepada Allah tadi, kan itu. Wa yu'dzim lahu ajra, dan dia memberikan balasan pahala kepada dia, balasan yang agung, yang mulia, yang amat sangat besar. Tentu saja maksudnya di situ adalah surga, kan itu. Nah, itu menjadi janji-janji Allah kepada orang yang bertakwa, alias kepada orang yang bertakwakal kepada Allah, alias orang yang beriman tadi, ya. Dengan janji-janji yang luar biasa hebatnya tadi, yang sering kita kurang memperhatikan, ya. Maka konsep mewakilkan segala urusan kita kepada Allah itu kemudian menguap begitu saja. Kita sering mendengar kata tawakal, kita sering mendengar kata takwa dan sebagainya, tapi kemudian itu hanya terjemahnya saja yang kemudian lalu melintas di atas kepala kita. Ya, hati kita tidak tergetar dengan janji-janji Allah, ya, kepada orang yang bertakwa maupun kepada orang yang bertawakal itu. Ya, sehingga kita tidak punya usaha yang serius untuk mewakilkan diri kita kepada Allah, mempercayakan nasib kita kepada Allah. Ya, nah, itu justru yang akan menghambat kualitas takwa kita kepadanya, kan gitu. Ya, jadi kalau kita memang yakin bahwa Allah itu sebagai pencipta kita, pemelihara kita, dan kita yakin bahwa Allah itu tidak mungkin akan mendolimi kita dan sebagainya, dan kita yakin bahwa Allah itu maha perkasa, maha bijaksana dan sebagainya, yang tentu tidak akan berkhianat kepada kita, maka kemudian kita harusnya yakin gitu, harusnya betul-betul cong di dalam mewakilkan diri kita kepada Allah itu sendiri. Ya, coba kita buka di dalam surat Al-Anfal, ya, surat ke-8 Al-Anfal ayat ke-49. Jadi kita itu bertawakal, kita itu mewakilkan nasib kita, kehidupan kita di masa mendatang itu kepada Zat yang maha perkasa dan bijaksana. Artinya maha perkasa itu Allah itu mampu melakukan apa saja yang Dia kehendaki, gitu loh. Dan tidak ada orang yang bisa mengalahkan Allah dalam upaya untuk mencapai apa yang Dia kehendaki itu. Kemudian maha bijaksana itu betul-betul apa yang diputuskan oleh Allah itu betul-betul sudah yang sangat tepat, yang paling tepat. Ya, apa namanya? Bahkan tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengambil keputusan yang bijaksana, ya, seperti kebijaksanaan yang Allah tunjukkan, kan itu, yang Allah putuskan, dan itu. Silakan. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun haula'i dinuhum wa may yatawakkal 'alallahi fa innallaha azizun hakim. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya berkata, mereka itu orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Allah berfirman, siapapun yang bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Luar biasa, jadi dijamin oleh Allah, siapapun yang bertawakal kepada Allah, siapapun yang menyerahkan dirinya kepada Allah, siapapun yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Tentu saja tadi menyerahkan tidak hanya sekedar menyerahkan Allah, tetapi usaha itu merupakan bagian dari penyerahannya dia, usaha maksimal kan itu. Maka dijamin oleh Allah bahwa Allah itu Azizun Hakim, bahwa Allah itu Maha Perkasa untuk mencapai apa yang kita ingini, yang dikehendaki oleh Allah tentu saja. Dan Allah juga Maha Bijaksana di dalam mengambil keputusan itu. Ya, lalu saya itu sudah tawakal kepada Allah, tetapi nyatanya daganganku sepi dan sebagainya kan itu. Ya, artinya belum full ya, di dalam bertawakal gitu. Artinya kalau itu kaitannya dengan bangkulan, dagangan dan sebagainya, kan kita harus penuhi sunatullah untuk sukses tadi, sunatullah untuk laris tadi. Ya, apa namanya? Kalau kita dodol warung makanan dan sebagainya, tetapi kemudian apa namanya makanan-makanan atau sayur yang sudah wayu kemudian kecut dan sebagainya kita jual, ya bikin kapok. Ya, kualitasnya harus baik, terjamin kebersihannya, kesehatannya dan sebagainya. Ya, dulu sekali pernah saya ceritakan, saya sudah lama sekali ya, mungkin sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Waktu itu saya belum ke Australia, saya masih kursus bahasa Inggris di Bali. Saya dapat beasiswa dari Australia untuk kursus dulu di bahasa Inggris di Bali sana. Kemudian ketika berada di Bali itu, saya makannya berusaha semaksimalnya untuk di warung Muslim. Orang-orang Lombok kan banyak di sana. Kemudian makannya juga bukan sembelian, nanti tidak makan ayam, tidak makan daging dan sebagainya. Tentu saja apalagi babi kan gitu ya. Makanya ya ikan-ikanan kan itu, udang, ikan seafood dan sebagainya itu. Ya sebenarnya sudah lama nyaman di situ saya makan. Tetapi suatu hari ketika penjualnya itu mau menyajikan apa namanya makanan itu, dia mengambil lap itu digunakan untuk membersihkan botol yang ditaruh di lantai di kerat itu, botol minuman itu ada teh botol, ada apa namanya Coca-Cola, ada Sprite dan sebagainya. Nah kemudian ibu tadi itu menggunakan lap yang sama untuk mengelap botol yang kotor kena debu di lantai tadi, untuk mengelap piring saya. Sudah kapok di situ. Artinya ini sudah tidak terkait halal haram, tetapi kemudian terkait dengan apa namanya kebersihan, kesehatan gitu. Nah kalau kemudian jorok sekali seperti itu, tadi lapnya digunakan untuk lap botol yang ada di lantai yang kena debu banyak sekali itu, kemudian lap yang sama digunakan untuk mengelap piring yang digunakan untuk menyajikan itu. Kalau dilapi piringnya bokongnya itu rapuh, kalau di piring di depannya juga dilapi dengan itu kan jadi banyak debu yang ada di situ yang malah justru terkotori oleh debu dari botol kan kapok. Nah yang seperti ini harus dipikirkan kan gitu. Begitu juga ketika memperkerjakan orang ini sedang flu, apa namanya dia bersin ya jangan ditempatkan di depan. Kalau biasanya ditempatkan di depan untuk menyajikan, tarik dulu ke belakang dia untuk asa-asa apa dulu selama dia masih flu, sehingga ketika menyajikan bakso atau makanan dan sebagainya itu tidak bersin di depan mangkoknya. Itu kan menjadikan pelanggan jijik dan sebagainya. Nah itu dari pikiran yang seperti itu sebagai bagian dari tawakalnya kepada Allah kali itu. Jadi kalau tadi sudah dikatakan innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya sesungguhnya Allah yang menyelesaikan urusannya, yang melaksanakan urusannya,
termasuk urusan kita yang kita bertawakal kepada Allah itu, kita wakilkan kepada Allah itu. Ya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menjadikan segala sesuatu itu ada ukurannya, ada aturannya, ada sunatullahnya. Untuk sukses maupun gagal, maka sunatullah menuju kesuksesan itu yang harus kita jaga sebaik-baiknya, dan sunatullah menuju kegagalan itu yang harus kita hindari semaksimalnya gitu. Nah, dengan begitu kita sudah berusaha bertawakal kepada Allah secara maksimal, dan Allah tidak akan mengkhianati kita. Orang mengatakan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kalau usaha kita sudah maksimal, ya Allah tidak akan dolim memberikan hasil yang jelek kan gitu. Ya. Nah, itulah apa namanya pembicaraan kita tentang Allah sebagai al-wakil kan gitu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa meneladani tentang tuntunan Allah atau sifat-sifat Allah sebagai al-wakil tadi? Ya sama seperti ketika kita apa namanya Allah itu sebagai zat yang kita percayai tidak akan berkhianat, ya kita juga begitu kepada orang lain, kepada sahabat, kepada sama orang yang beriman, kita juga tidak akan berkhianat. Dia betul-betul bisa dipercaya, memegang amanah dan sebagainya. Nah, itu satu sisi. Di sisi lain kita juga jangan sampai kita ragu untuk mempercayakan sesuatu kita kepada orang sesama orang beriman yang lain gitu loh. Nah, yang sayangnya sangat banyak terjadi kalau kita usaha bersama dengan teman-teman yang sama muslim, sama ngaji, barangkali malahan seperti itu. Itu satu dengan yang lainnya sering malah menyalahgunakan, mengkhianati. Nah, ini yang tidak boleh terjadi seharusnya gitu loh. Jadi di tengah-tengah orang-orang yang beriman itu, orang beriman harus merasa nyaman, merasa nikmat, merasa tidak pernah akan dikhianati, tidak pernah akan dikibuli dan sebagainya gitu loh. Sifat orang beriman itu seperti itu, tetapi sayang sekali banyak di tengah orang-orang beriman itu kemudian banyak yang masih terkontaminasi dengan kemunafikan, berkata dusta, berjanji mengingkari, dipercaya berkhianat, naudzubillah. Ya, maka mulai dari apa namanya dari lingkungan milibiah yang kecil sesama orang beriman, kalau bagian kita ya kayak mulai dari kelompok itu harusnya kita berusaha untuk membangun kepercayaan satu dengan yang lain tadi. Jadi kita bisa mewakilkan apa yang harus kita wakilkan kepada orang lain itu dengan nyaman, dengan enak. Ya, kita bisa istilahnya mendelegasikan tugas kita kepada dia dan akan terlaksana dengan baik karena dia beriman dan bertakwa. Gitu. Jadi tidak ragu-ragu. Artinya sebagai pimpinan menyerahkan sebagian urusannya kepada wakilnya atau kepada bawahannya atau kepada orang yang dia percayai itu juga merasa nyaman karena dia amanah, karena dia memang bisa dipercaya gitu loh, karena dia meneladani nama-nama Allah ya, dalam al-asmaul husna tadi kan itu. Bukan malah sebaliknya. Jadi antara orang beriman satu dengan yang lain itu bisa mempercayai dan bisa dipercayai, bisa mewakilkan dan bisa mewakili dan sebagainya tadi. Ya, sehingga satu dengan yang lain menjadi apa namanya jalan untuk hadirnya berkah dari Allah, barokah dari Allah. Ya, dan justru satu dengan yang lain menjadi jalan untuk hadirnya laknat Allah karena tidak bisa saling dipercaya, saling berkhianat, usaha ngapusi, ini ngapusi dan sebagainya. Itu turun bukan berkah, tetapi justru laknat Allah. Naudzubillah min dzalik. Begitu saya kira sama yang bisa kita bahas, kita sampaikan dari al-asmaul husna al-wakil. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan juga bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, monggo kita manfaatkan waktu yang tersisa ini semaksimalnya. Untuk teman-teman yang mau bertanya secara langsung bisa menyalakan mikrofonnya. Jika belum ada, untuk pertanyaan tertulis juga kosong Ustaz untuk malam ini. Baik, kalau tidak ada ya kita validasi, masih ada beberapa menit. Betul ini tidak ada? Pak Suwarno sebenarnya mau bertanya Ustaz, sudah mengaktifkan mikrofonnya. Monggo Pak Suwarno.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu pertanyaan, Ustaz. Ya. Itu sebelum azan maghrib sama azan subuh, itu sebagian musola itu ada yang ini Ustaz. Assalatu wassalamu alaihi. Nah, itu Ustaz. Pertanyaannya apa? Itu ada tuntunannya atau enggak? Itu ada tuntunannya apa? Memang riwayatnya gimana tuh, Ustaz? Sepanjang sepengetahuan saya itu tidak pernah ada hadis sahih atau hasan yang berbicara tentang itu. Jadi tidak ada sama sekali gitu. Ya. Malahan sebenarnya yang dituntunkan kita itu azan 2 kali malah. Di waktu malam kemudian di waktu subuh itu sendiri kan itu. Biasanya ya para sahabat Rasulullah itu Bilal itu malam itu azan untuk sholat dan itu mereka pada sholat malam. Kemudian ketika subuh itu nanti yang azan justru malah Abdullah bin Umi Maktum, karena Abdullah bin Umi Maktum itu buta, maka dia azannya itu kalau sudah disuruh oleh teman-teman yang lain yang lihat bahwa itu sudah masuk waktu subuh gitu. Jadi sebelum subuh itu ketika waktunya sholat malam itu ada adzan yang dilakukan oleh Bilal. Kemudian ketika masuk subuh itu ada adzan lagi yang dilakukan oleh Abdullah bin Umi Maktum kan itu. Pas subuh malah dia mengerti karena dia orang buta. Iya, justru karena subuh itu karena dia tidak tahu, karena buta tadi kan itu tidak melihat cahaya. Maka kemudian sahabat-sahabat yang memberitahu sudah waktunya masuk sholat misalnya itu. Kemudian dia Abdullah bin Umi Maktum yang buta tadi kemudian adzan. Tetapi kalau tuntunan yang seperti itu assalatu wassalamu alaihi dan sebagainya itu tidak pernah kita jumpai dalam hadis-hadis yang sahih maupun hasan. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan juga yang sudah tidak usah ngamalkan, yang lain ngamalkan gimana yoben gitu loh. Kalau mungkin saja mereka sudah tahu kan itu, kita khusnudzon saja kan itu, tidak apa-apa. Oh besok yang menjadi hakim itu Allah kan itu. Justru anak kita itu tiru-tiru, tidak ngerti dalilnya, kita sudah melanggar surat Isra ayat ke-36 itu kan itu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim la taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu beramal tanpa ilmu, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati atau akal di situ maksudnya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah kan gitu. Ya, bahkan kalau kita itu hanya tiru-tiru seperti itu kita itu sudah berbuat syirik. Artinya kita taklid, ya taklid itu sudah termasuk syirik kan itu. Kalau kita taklid kita syirik, syirik itu menghapus seluruh amal. Ya kita masuk neraka kalau kita hanya ikut-ikutan kan itu. Maka kalau kita tidak ngerti ilmunya ya sudah tidak usah diamalkan daripada kita justru malah syirik. Kita lihat ancaman syirik yang ada di dalam taklid ya, ancaman taklid yang ada di dalam Al-Baqarah ayat 166, 167 itu. Silakan Mas dibaca. Iya, surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 166 dan 167. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك
kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti saat mereka, orang-orang yang diikuti melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus, orang-orang yang mengikuti berkata, andaikan saja kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Sampai di situ dulu. Jadi di situ itu gambaran antara orang yang mengikuti dengan orang yang diikuti, gambaran orang yang taklid buta kepada pemimpinnya. Jadi dikatakan aku bilang syaitan rajim ittabarra'al ladzina tabau minal ladzina tubi'u wa ra'ul adab. Maksudnya ra'ul adab ya, ketika mereka itu melihat azab, artinya ketika mereka itu masuk neraka, maka hubungan antara orang yang mengikuti dengan diikuti tadi itu putus sama sekali. Ya, bahasanya ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'ul adab. Ya, ketika hubungan antara yang mengikuti dengan yang diikuti itu terputus ketika mereka melihat azab. Ketika mereka itu masuk ke dalam neraka nanti diadili oleh Allah melihat azab itu. Ya, maka hubungan antara yang mengikuti dengan yang diikuti itu betul-betul putus sama sekali. Terus demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka sebagai penyesalan bagi mereka. Mereka sungguh tidak akan keluar dari neraka. Ya, artinya perbuatan mengikuti para pemimpinnya tadi, ada perbuatan taklid itu yang kemudian akhirnya menjebloskan mereka ke neraka. Karena tadi saya katakan itu adalah termasuk syirik yang seperti itu. Ya, maka mereka masuk neraka. Ketika mereka masuk neraka itu tentu saja dulu yang mengikuti tadi. Andaikan kami hidup di dunia lagi itu kami tidak sudi untuk mengikuti mereka itu kan itu. Ya, terus kan berikutnya ayat 168 Ustaz. 67 tadi. 67 sampun mereka sungguh tidak akan keluar dari neraka. Ya. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'ul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Itu ya tadi yang ayat 166. Terus ayat 167 lah, coba dibaca ulang. 167. Benar. Arabnya Arabnya nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Orang-orang yang mengikuti berkata, andaikan saja kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka sebagai penyesalan bagi mereka. Mereka sungguh tidak akan keluar dari neraka. Ya, wa ma hum bikharijina minan nar kan gitu. Ya, jadi waqala alladziina tabau law anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna gitu. Berkatalah orang-orang yang mengikuti itu, seandainya kita hidup lagi dikembalikan dunia lagi, kami tidak sudi untuk mengikuti mereka. Ya, artinya berlepas diri dari mereka. Sama seperti mereka berlepas diri dari kami, tidak bertanggung jawab untuk menyelamatkan kami ketika masuk neraka itu kan gitu. Ya, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim.
Ya, demikianlah Allah itu menunjukkan kepada mereka amal mereka itu menjadi penyesalan. Yang mereka menyesali tindakan taklid kepada para pemimpinnya tadi. Ya, jadi taklidnya menjadi penyesalan karena menjadi penyebab masuk neraka tadi. Tetapi tidak ada gunanya menyesal di sana karena Allah mengatakan bahwa original minan kan itu. Tidaklah mereka itu akan keluar dari neraka. Alhamdulillah. Ya, maka tidak perlu kita ikut-ikutan mereka yang mau mengamalkan silakan, mereka kok bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Kita juga akan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah, maka jangan ikut-ikutan. Kita amalkan yang kita memang sudah tahu ilmunya. Selesai, semudah itu gitu. Sesederhana itu kalau kita ingin selamat. Tetapi kalau kita tidak ingin selamat, ya sudah, silakan menggantungkan diri kalian kepada para pemimpin-pemimpin yang namanya manusia itu kadang benar, kadang salah. Dan itu manusia makan lupa tawanis yang tempatnya salah dan lupa. Kalau tempat bergantung kita, alamat kita bukan Allah, ya, maka kemudian nasib kita terombang-ambing, bahkan sudah bisa dipastikan masuk neraka karena manusia yang menjadikan kita bergantung itu akan berbuat salah gitu, dan kita ikut-ikutan berbuat salah. Maka biarkan saudara kita lain mengamalkan yang seperti itu, kita hormati, gitu ya. Kita tidak usah ikut-ikutan karena kita takut taklid, karena taklid itu termasuk syirik yang menyebabkan kita tidak bisa keluar dari neraka. Begitu Mas Marno, mudah-mudahan bisa dipahami gitu. Gitu Mas, mudah-mudahan. Ustaz, ada pertanyaan dari Facebook. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya lagi menghadapi terlena dengan maksiat. Saya udah datang ke kuburan, tapi kok gak ada getaran di hati. Selalu meremehkan dosa-dosa. Ya, itulah sebenarnya menjadi persoalan bagi banyak orang. Sebagian besar orang itu seperti itu kan itu. Karena sebenarnya hidup kita itu diatur oleh keyakinan kita, keimanan kita. Kalau kita iman kita itu kepada yang batil, iman kita kepada segala sesuatu yang ada di dunia ini, artinya mungkin kita termasuk iman kita itu termasuk bagian dari materialis atau bagian dari hedonis dan sebagainya. Itu yang menjadi keyakinan yang ada di dalam hati kita. Yang menjadi ukuran kesuksesan itu adalah banyaknya harta. Yang menjadi ukuran kesuksesan itu adalah posisi yang tinggi. Yang menjadi ukuran kesuksesan itu adalah mobil mewah. Yang menjadi kesuksesan itu adalah rekening yang besar di banyak bank dan sebagainya. Ya, maka di TV-TV yang ditonjolkan seperti itu sehingga muncul istilah crazy rich, muncul istilah sultan dan sebagainya. Itu adalah pola kehidupan materialis hedonis yang bertentangan 180 derajat dengan Islam. Nah, kalau dalam keseharian sendiri kita itu mencemplungkan diri kita dalam kehidupan yang seperti itu, ya otomatis iman kepada Allah hari akhir itu tidak akan muncul. Ya, yang tumbuh ya racun duniawi ini, kesukaan, kecintaan akan harta dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma gitu ya. Alhamdulillah. Coba kita buka dulu dalam surat apa namanya Al-Adiyat itu ayat 678 itu. Surat Al-Adiyat surat ke-100 ayat 678. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana lirabbih lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Sesungguhnya dia benar-benar menjadi saksi atas hal itu, keingkarannya. Sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Iya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sehingga dia itu kepada hal harta dunia yang banyak itu amat sangat cinta,
amat sangat cinta kepada harta dunia yang banyak tadi, itu menyebabkan kepada Tuhannya dia itu berkhianat, kepada Tuhannya tidak taat, dan dia tahu bahwa dirinya tidak taat, tetapi tetap dia langgar. Itu yang terjadi. Kenapa? Penyebabnya wa innahu likubbil khairi jadi itu. Ya, kemudian berikutnya dibuka di dalam surat Al-Fajr itu ayat berapa itu? 17, 18, 19, 20 coba. Surat ke Al-Fajr surat ke 89 ya. Surat Al-Fajr surat ke 89 ayat 17, 18, 19, 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbu